Jadi pengujian menurut Steinheck 2920 dilakukan dengan menembak FSP (Fragment Simulating Projectile) ke spesimen uji dengan kecepatan berbeda sambil mengukur setiap kecepatan FSP. Jadi artinya FSP-nya ditembakkan ke lensa, baru nanti diukur kemampuan lensa ini untuk menghentikan pecahan dari peluru tersebut. Jadi begitu tesnya, Mas Bro. Kita ketemu lagi nih membahas tentang eyewear lagi. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang bole safety, bole sport, kali ini kita akan bahas yang berhubungan dengan militer. Oh my god! Wow! Nah, apa yang berbeda dari bole taktikal dengan bole safety? Video sebelumnya mungkin saya kurang menjelaskan standar yang dipergunakan untuk bole safety. Standar yang dipergunakan untuk bole safety adalah aksi jet 87.1 versi 2010 dan sekarang mungkin udah versi 2015. Jadi standar yang dipakai di situ adalah untuk high impact approve untuk lensanya. Kalau untuk taktikal, dia standarnya agak berbeda. Dia standarnya lebih tinggi. Dia standarnya adalah Steinheck 2920. Jadi Steinheck 2920 adalah metode uji balistik untuk bahan baju perang dan peralatan tempur lainnya, digunakan untuk mengukur kekuatan dari bahan atau material tersebut menghentikan pecahan peluru gitu, Mas Bro. Jadi pengujian menurut Steinheck 2920 dilakukan dengan menembak FSP (Fragment Simulating Projectile) ke spesimen uji dengan kecepatan berbeda sambil mengukur setiap kecepatan FSP. Jadi artinya FSP-nya ditembakkan ke lensa, baru nanti diukur kemampuan lensa ini untuk menghentikan pecahan dari peluru tersebut. Jadi begitu tesnya, Mas Bro, Steinheck 2920. Ini juga lensanya semuanya sama kayak bole safety, anti fog, anti scratch dua sisi. Di sisi luar lensa dan di sisi dalam lensa semuanya anti fog, anti scratch. Dan kebanyakan lensa pada taktikal itu sudah platinum coating lens. Jadi artinya sudah tahan terhadap cuaca yang berkabut se-ekstrim apapun. Jadi memang sangat layak dipergunakan untuk keperluan militer. Hampir di semua tipe taktikal, dia material untuk framenya adalah nilon. Jadi material nilon ini lama-kelamaan akan mengikuti kontur wajah daripada pemakai. Ini adalah tipe assault. Kalau kita lihat di sini, modelnya cukup melengkung ya, cukup pas banget untuk dipergunakan di area medan perang. Fittingnya cukup bagus, cukup ngepas di wajah kita. Terus lensanya juga nggak terlalu lebar, pas ya di wajah saya. Ini ada beberapa lensa untuk tipe assault. Ada yang CSP, ada yang smoke lens, ada yang clear lens. Selanjutnya tipe Ranger. Ranger agak mirip dengan assault, cuman beda di lensanya. Lensanya assault dia agak ramping, Ranger dia agak loncong ya. Di tipe Ranger, lensanya ada yang smoke lens, polarized, dan mirror lens. Bodinya sama dengan assault, bodinya juga dia nilon. Nah, seperti saya sebutkan tadi, kalau framenya nilon, itu lama-kelamaan akan mengikuti kontur wajah dari yang memakai kacamata tersebut. Sekarang kita bahas tipe Ranger. Ranger ini agak unik ya untuk di taktikal, karena dia bisa dipakaikan RX lens. Kalau dua tipe sebelumnya di Assault dan Ranger itu lensanya tidak bisa dibongkar pasang. Kalau di tipe Rider dia bisa dibongkar pasang. Kita akan coba bongkar pasang lensanya. Caranya cukup gampang, kita cukup dorong dari dalam.
Kita pasangkan lensanya. Jadi cukup simple. Kita sudah berganti lensa. Tadi smoke lens, sekarang twilight lens. Lensa twilight lens dipergunakan dalam keadaan pencahayaan yang kurang. Artinya pencahayaannya tidak terang atau gelap. Jadi lensa ini sangat cocok dipergunakan di malam hari untuk night vision. Jadi memang kalau untuk mengintai, lensa ini sangat cocok dipergunakan pada malam hari. Asal jangan mengintai yang enggak-enggak ya. Jadi mengintai yang berguna bagi bangsa dan negara, bro. Jangan mengintai yang enggak-enggak. Jadi kita akan memasangkan RX lens ini kepada kacamata tipe Rider. Jadi caranya adalah pertama-tama kita pasang lensa dulu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pemakaiannya cukup plug and play aja. Sekarang kita pasang RX lensnya di bagian sini. Baru kita pasangkan untuk gasketnya dia. Oke, jadi lensanya sudah terpasang. Untuk RX lensnya cukup pas. Dan memang disetting semua untuk Asian fit. Kita lanjutkan untuk tipe combat. Dia ada strapnya ya, dan dipasangkan juga di posisi yang sama di samping. Jadi bukanya pun sama juga, sama kayak Ras Plus. Ini juga termasuk unik. Jadi lensanya dia juga bisa ditukar-tukar. Ada ESP, ada smoke lens, dan ada clear lens. Bagaimana cara untuk menukar lensa tipe yang combat? Ini cukup dimiringkan aja gagangnya keluar, baru ditarik. Pemasangannya sama, plug and play juga. Sekarang dia udah terpasang untuk lensa CSP. Kita coba lagi memakai. Lensanya cukup pas ya. Jadi memang di semua frame dari Bollé Tactical itu juga sama dengan Bollé Safety. Semua framenya atau ukurannya atau fittingnya dia Asian fit. Jadi benar-benar pas untuk wajah orang Asia. Jadi tidak ada kemungkinan dia akan longgar atau kekecilan atau kebesaran. Oke, sekarang kita akan coba pakai gasket. Wah, mantap banget bro. Keren sih, keren, mantap. Sekarang kita beralih ke sini bro. Goggles dari Bollé Tactical. Dan ini juga banyak dipergunakan di medan-medan perang. Kalau kita lihat film-film Rambo ya, Rambo yang perang Vietnam, dan juga banyak juga dipergunakan. Nah, kalau diperhatikan, dia materialnya rubber yang sangat empuk. Jadi kalau ada tekanan dari depan, dia memberikan efek yang elastis dari dalam. Dan lensanya juga cukup mumpuni ya, cukup lebar, bisa melihat secara luas. Artinya pandangan kita melihatnya luas terhadap objek. Ini juga lensanya anti focus crash juga, sama kayak Bollé Safety. Nah, ini goggle-nya kita akan coba pakai. Goggle-nya juga cukup pas, tidak ada pressure di kiri, di kanan tidak ada pressure, di belakang juga, di belakang kepala kita juga tidak ada pressure. Jadi artinya cukup nyaman memakai goggle ini. Dan lihatnya pun ke kanan, ke kiri, tidak ada distorsi lens, tidak ada blind spot. Artinya benar-benar jernih kita melihat objek yang akan kita teliti. Ini apa fungsinya sih? Kok ada kain di belakangnya? Nah, ini fungsinya adalah apabila sudah tidak dipergunakan goggle-nya, ini dipakai untuk menutup dari goggle tersebut. Nih, oke nggak bro? Mantap ya? Mantap nih. Oke bro, sekian dulu video ini mengenai Bollé Tactical. Kalau ada komen, nanti boleh komen dari video ini. Terus jangan lupa bro, ini yang utama nih, jangan lupa subscribe
subscribe kita masih kecil bro, subscriber kita masih kecil, masih sedikit nih, bantu-bantu kita nih bro. Oke, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, dan jangan lupa share juga kepada teman-teman untuk memberikan referensi mengenai eyewear. Dan yang terutama, selalu bunyikan tanda lonceng bro, agar dapat setiap notifikasi dari kita untuk video-video terbaru. Jadi YouTube kamu itu tidak diam-diam baik bro, jadi dia ada bunyi nanti kalau ada loncengnya. Oke,